Oke, halo teman-teman. Eh, kita lanjut lagi untuk eh, use case survei form generator ya. Di video kali ini kita akan eh, coba buat untuk form reportnya. Jadi nanti di halaman home, di halaman ini mungkin kita akan siapin satu drop down, lalu ada button, diklik, baru nanti di bawahnya akan muncul formnya atau reportnya ya. Nah, ini nanti dashboardnya kurang lebih seperti ini, ada 3 card, lalu ada beberapa section, response overview, ada total response by store, ada mungkin ini nanti ini dua item ini kita coba gabung kali ya. Ini dua item ini kita gabung. Lalu ada juga terkait ini rating ya. Oke, ya kita coba bikin satu-satu. Pertama kita bikin drop down-nya dulu. Mungkin di sini saya bikin entity-nya dulu, entity control. Di sini report, filter BTO, saya setup unpersistent, lalu dia punya relasi ke store ya. Saya geser sini, ke sini, dia punya relasi ke store. Lalu kita bikin akses rule-nya di sini untuk administrator bisa create, bisa read and write. Oke, di halaman home, di sini kita lihat sudah ada satu kontainer. Kita tambahin satu kontainer lagi. Kita set visibility-nya untuk admin only ya. Jadi yang atas untuk user, yang bawah untuk admin only. Kita setup data view. Data view-nya kita ambil dari microflow maybe. Kita bikin di sini new. Lalu ds report init store filter atau report filter. Kita show, oke, create object, report filter DTO, oke, kita return. Nah, ini kalau kita set lagi, mungkin kita none dulu, lalu kita dari select, oke, enggak ya. Jadi kita coba none dulu, oke dulu, baru di select ulang. Nah, baru dia buat itu. Oke, sudah ada ini, store, data view-nya mungkin saya bikin horizontal vertikal, lalu mungkin tambahin layout grid ya, layout grid, store-nya di bagian sini, tab-nya di bagian sini. Kita remove cancel, data view-nya, footer-nya kita remove juga. Oke, oke, atau coba kita bikin data view-nya, sebenarnya bisa di center sih, cuman agak jelek ini. Nah, seperti ini, kolomnya kita bikin auto fit content. Iya, submit, kita bikin primary, lalu dia manggil microflow nanti. Di sini act report mungkin generate ya. Oke, submit. Oke, kita lihat at least one microflow. Ini kita kasih admin. Ini kita kasih admin.
Oke, aman ya. Kita coba run dulu. Oke, di sini login. Nah, ini sebagai oke, kita bisa kasih margin ya, biar agak kontainer. Kita kasih spacing ml ke atas. Oke. Nah, kalau di submit nanti baru kita akan show data di dalamnya. Oh, ini captionnya masih pakai code, kita pakai name aja. Eh, Lalu kita pertama perlu bikin report authority. Oh, is completed. Pertama kita bikin false ya. Eh, dan nanti kita di bawahnya bikin eh, sebenarnya nggak perlu pakai ini juga bisa sih, nggak perlu pakai button submit ya. Kita bikin on change juga sebenarnya bisa. Oke, kita bikin on change aja lah ya. Kita remove kolom, berarti nggak usah pakai layout grid. Langsung aja store di sini. Layout grid kita remove. Nah, nanti kalau itu on change, dia baru is complete. Ini is complete, jadi nggak perlu ya. Domain model is complete, kita remove aja. Oke, pertama kita bikin section yang di bawahnya ya. Kita mau taruh di kontainer tadi layout grid full dulu. Nah, baris satu nanti kita bikin buat si kita cari di sini kayaknya sudah ada card ya. Sudah ada card kah? Kalau belum, page header sebenarnya belum ada ya. Ya udah kita bikin ini 3 kolom berarti 1, 2, 3. Kalau mau pakai group box juga boleh, kita samain standar layoutnya ya. Misal kita taruh group box. Group box pertama adalah response overview. Di sini response overview. A5, kasih margin atas dikit, M, lalu layout gridnya kita masukin ke dalam konten. Nah, ini masing-masing kita tambahin kontainer, kasih kelas card, lalu di sini ada apa sih? Response dan itu ya, berarti kita bisa bikin kayak label dan teks. Teksnya kita bikin paragraf. Labelnya pertama responses, lalu average time. Ini kita bikin margin 0, none. Oke, kita copy, paste, average time, duration. Oke, kita bikin di sini satu domain model lagi adalah response stat DTO. Dan persistent, total response,
average time, average time, hmm, string aja sepertinya, lalu duration kita bikin integer lah ya. Oke, kita kasih access rule buat si admin bisa create read update. Oke, lalu di bagian pertama ini kita tambahin data view. Masukin ke data view. Data view-nya kita nggak usah pakai footer, panggil microflow. ds report get response start show. Kita create object, kita kasih permission ke admin, create entity-nya dari response start BTO. Oke, pertama kita mau dapetin retrieve from database, di mana survei result berdasarkan, oh bukan store ya harusnya ya, harusnya survei form. Oke, kan kita mau lihat di sini berdasarkan form, berarti bukan, ini berarti bukan ke store. Delete, paste di sini, nggak bisa. Better kita pindahin aja ke survei form. Ini kita remove, delete. Ini kita cek akses rule-nya, read write, oke. Lalu di home-nya, nah ini ambil dari survei form title, survei form caption, aduh salah, survei form, oke. Lalu DS report ini coba kita, nah ini kita lempar param survei form. Oke, berarti sebenarnya bisa juga retrieve from association, survey form, survey result. Lalu kita agregat jadi total count, total response. Kita lihat di belakang, total response adalah total response. Kita ubah domain model, total response adalah integer. Lalu kita return, geser dulu, kasih permission sudah. Ini kita edit parameternya. Ambil dari variabel kok namanya? Dari wait, dia report DTO filter. Oh, dia nggak masuk ke sini. Berarti harus drop di main. Nah, baru data view-nya kita bisa konekin ke survey form. Current object slash survey form. Survey form. Oke, teksnya jadiin satu, ambil dari total response. Oke. Lalu kita coba jalanin. Ini kalau mau digedein size-nya,
Oke, kita ke sini, sign in, total. Kita filter dulu. Nah, sekarang dapat 5 ya. Kalau survei form, 0, 5. 5 ini kayaknya include yang draft ya. Kita bisa ubah sih. Misal kita mau filter dulu di sini. Filter, survei list, is draft, poll, publish, set, survei list. Di sini tinggal di count ambil dari yang situ. Oke, lalu kita mau bikin average time. Ini digedein tadi. Ini digedein, ini digedein. Oke, kita average time. Average time itu kita butuh di survei result. Kita butuh namanya submitted date. Date. Oke. Nah, waktu ACT nanti di halaman home dari sisi user kita bisa bikin delete dulu deh. Kita bikin delete button response ya. Eh, delete survei result, terus ikonnya jadi trash, lalu di domain model survei result kita bikin aksesor untuk user bisa delete. Lalu kita kasih saat survei result di delete, on delete super result, delete juga input result. Saat input result attachment juga delete. Delete super attachment. Oke. Lalu kita balik lagi ke sini. Kita mau yang publish tadi kita lihat average time-nya ya. Berarti kita bikin hmm, kita ambil second kayaknya. Nanti ambil second-nya, lalu nanti kita average. Karena kalau pakai average langsung di sini, sebenarnya ada beberapa cara sih. Kita bisa taruh di sini kalau mau ada kita simpan average-nya langsung waktu submit, terus nanti di sini eh, tinggal di tinggal di average lagi gitu ya. Boleh deh kita coba bikin gitu ya. eh Berarti di sini kita bikin response time. Response time kita bikin integer atau desimal ya kayaknya. Hmm, Coba kita lihat di sini. Hmm, Coba kita sambil googling ya, cara dapetin
date time. Kita coba ambil dari created date sampai ke submitted date itu berapa detik. Oke, sambil itu kita coba bikin buat si yang kedua dulu ya. Jadi nanti di sini kita punya average time dan juga duration. Duration itu kita bisa ambil dari mana ya? Dari first dan juga last kayaknya ya. Tapi nanti harus dari submitted itu sih. Duration days. Perbandingan antara hari ini dan juga eh, respon pertama dibandingkan dengan respon terakhir gitu ya kayaknya ya, duration itu ya. Hmm, Oke, coba dilihat di sini waktu submit kita bisa change di sini submitted date adalah current date time lalu hmm, respon time adalah second between current date time, koma, apa ini namanya, survey result slash created date. The expression is type. Oke, berarti kita taruhnya di sini jangan integer, tapi duration. Duration tadi buat apa ya? Oh, duration buat itu ya. Respon time. Nah, ini kita ubah jadi desimal. Oke. Nanti dia akan simpan di sini submitted data dan respon time-nya. Lalu di sini em, di sini kita respon start kita mau ngapain tadi ya? Oh, mau dapetin average-nya ya dari publish. Kita sudah count, lalu kita tambahin lagi di sini average dari publish, average response time, average response time. Nah, cuman di sini masih dalam detik ya, baru dalam detik. Nanti di sini kita perlu format nih, detik ke menit. Hmm, kalau di sini 15:41 gitu ya. 15 menit. Mungkin kita bikin simple gitu aja ya. Kita bagi 60 ya. Ini udah average response time. Di sini kita tambahin average time. Average response time. Dia apa? String ya. Dia string. Eh, mm, 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 mm. Coba kita lihat. Di sini bisa aja kita floor atau tadi siapa? Average response time dibagi 60 to string.
dibagi 60, nanti kan ketemu tuh eh, floor bagi 60, terus dapat di sini menit minute. Oke, coba kita run dulu. Hmm. Atau kita bisa bikin gini juga kayaknya. Format that time at seconds begin current day ya. Lalu kita rounding dari average response time in second. Lalu kita format maunya jadi menit dan detik. Ini juga bisa. Oh, coba kita lihat login sebagai admin, ada error. Eh, expression, oh ini karena kosong ya, karena si average time-nya kosong. Oh, harusnya di sini kita bikin ini sih. If survey form empty is survey form sama dengan empty, dan condition false, condition true. Jadi di sini hmm, change responded total ini average time, lalu kita ubah namingnya, kita return ke semua. Kita run lagi. Nah, ini 0, awalnya 0. Oh, kita mau itu ya. Tadi mana? Ini kita ubah jadi parameter 1, ambil dari average time. Oke. Nah, ini 00 ya, masih 00. Karena belum ada ini. Oke. Lalu kalau kita ke sisi user, di halaman home, ini bisa delete. Kita coba delete dulu mungkin. Deleting, oh dia belum kasih ini. Saya suruh delete udah. Kita coba lihat. Failed for security reason. Oh, karena input resultnya kita belum kasih delete object dan juga survei attachment-nya. Oh, survei attachment udah. Coba kita run lagi. Oke, sudah 30 menit.
Oke, kita sign in, kita cek channel, kita coba ke user, kita coba delete lagi. Nah, misal saya isi untuk store rumah makan Eja, ini saya isi 2, isi hari ini 4, 4, satu gambar, submit. Oke, total average-nya ini. Sekarang kalau saya ke admin, saya lihat si ini, nah ada satu dan ada average time-nya adalah 19 detik. Oke, not bad. Oke, sekarang kita mau untuk si yang terakhir ya. Eh, days, duration days, duration days. Coba kita lihat. Duration days. Berarti kita perlu dapetin hmm, ini kan harusnya by default sorting by created date ya. Berarti pertama kita butuh dapetin find atau head ini first survey result. Lalu kita list operation, kita sort si publish berdasarkan created date, jadi ubah kita jadi descending. Oh, ini latest survey list. Lalu kita dapetin lagi di sini head dari latest survey list, di sini last survey result. Taruh sini lah ya. Nah, terus baru di sini kita bisa ubah si duration days between first survey result created date and last survey result created date. The expression is type of decimal. Oke, kita ubah lagi jadi desimal. Mana tadi ini? Salah. Ini ya. Desimal. Atau kalau mau dijadiin string juga boleh. Misal, coba dianggap jadi desimal dulu deh. Nanti ubahnya di home. Di sini kita bikin param 1 days. Nah, di sini ambil dari duration. Oke, kita run. Kita lihat lagi bentuk ininya. Sisanya berikutnya nanti kita bikin bar chart ya. Lalu bikin ini, dan bikin ini. Oke, kita run sebagai user. Salah, sebagai administrator. Kalau saya ke kepuasan pengguna, berarti sebenarnya bisa aja yang tadi yang kita lihat yang bawah ya. Kan tadi kita ada bikin group box ya. Nah ini kita bisa atur. Nanti kita bikin kita wrap dengan kontainer.
Nah, kontainernya ini akan munculin current object slash survey form juga sama dengan empty. Jadi akan muncul formnya kalau emang, nah ini, kalau masih kosong dia nggak akan muncul, tapi kalau, nah baru dia akan tarik data. Kalau di remove, dia hilang lagi gitu. Ini 0 days, karena nggak ada beda ini ya. Nggak ada sama-sama di hari yang sama, karena cuma punya satu juga, jadi masih 0 days. Hmm, Gimana cara kita supaya bisa eh, lihat datanya ya? Kita perlu di sini sih mungkin kalau mau. Ya, oke, nanti kita coba inilah demonya. Nah, terus berikutnya kita dari sisi admin di home mau tambahin satu ini adalah satu group box lagi. Group box di sini misal total response by store. Ini kita jadiin H5 juga. Lalu kita ambil chart, misal yang kolom, lalu kita setup single series, ambil dari microflow, DS, report, get total by store. Kita show, oke, oke. Kita perlu eh, satu entity lagi. Ini misal total response chart DPO. Ini ada store name, lalu ada total response integer. Unpersistent, access rule, kita kasih ke admin, bisa create, bisa read update. Oke, lalu di sini kita retrieve survey list, kita retrieve survey form dulu. Kita retrieve lagi dari survey form, kita dapat survey list. Dari survey list, kita retrieve dulu dari database, form database, store. Jadi kita dapat store list. Lalu kita looping store-nya. Lalu kita bikin list untuk penampung chart-nya. Lalu di sini kita filter. Ini kita butuh sih ini juga kayaknya. Publish. Lalu kita filter si publish survey berdasarkan store. Ininya iterator store. Di sini survey by survey list by store. Lalu kita agregat. Di sini ketemu totalnya. Total response. Lalu kita gedein dikit. Create object.
di penampung charting, lalu kita set store name-nya adalah iterator store kode, kita concat sedikit dengan eh, lalu kita punya total response di sini total response. Lalu kita add ke list. Total response video, lalu kita return. Oke, kita kasih permission ke administrator. Lalu di sini microflow, di sini total response by store. X-axis itu adalah store name, Y-axis adalah total response. Oke dulu, lalu kita run. Oh, ini ada margin. Margin kita kasih sedikit. Margin atas M. Oke, kita run lagi. Udah 41 menit, kita coba run. Oke. Nah, total respon by store. Di sini kita punya rumah makan Eja dan kebetulan ada satu. Tingginya kayaknya kegedean, height-nya 75%, pixel aja mungkin 300 pixel udah oke lah ya. Nggak usah gede-gede. Kita coba run lagi. Hmm, Nah, segini. Ya oke lah. Ini bisa kita collapse. Next-nya kita butuh ini kali ya. Eh, atau ini dulu. Tapi response overview udah ya. Berarti kita punya response detail nanti. Response detail bentuknya table. Di atasnya nanti kita tulis bentuknya table. Tapi mau dari PIC. Ada berapa? Oke. Hmm, Nanti by name ya. Oh iya, oke, boleh. Berarti kita bikin yang ini ya sekarang. Response detail. Kita bikin satu group box lagi. Ini adalah response detail. Ini adalah data grid. Kita remove. Data gridnya ambil dari bikin baru lagi. Response detail DTO. Time persistent. Respon full name. Mungkin ini buat nama respondennya. Lalu total response. Udah ya, gitu aja. Oke, kita kasih akses rule untuk admin, read write.
Lalu ini kita rapihin sedikit. Ini kita bikin folder report, masukin semua. Ini tadi ACT nggak jadi dipakai ya, kosongkan. Kita remove, kita bikin ini report. Nah, sekarang data grid 2, data source, microflow, di report new ds report get response detail. Show, you want to clear, yes, oke. Oke dulu. Yang pasti, berarti ini sebenarnya nggak perlu ya. Ini nggak perlu sih. Karena udah kita cek dari eh, visibility ya. Kok ini kita remove aja. Oke, kita bisa ini get respon detail. Dari publish, sekarang kita mau looping. Kita bikin create list dulu untuk respon detail DTO, lalu kita looping si publish item. Oke, sekarang kita retrieve account dari si iterator survei result. Ada survei result owner. Berarti langsung filter ya. Filter dari publish owner adalah iterator survei owner. Ini adalah survei list by owner. Lalu kita agregat. Total respon. Kita mau cek juga sih, harusnya ke sini ya. Find dari response detail full name sama dengan iterator survei owner slash account slash full name. Kalau exist jadi nggak usah di ini lagi gitu. Is user exist response detail DTO tidak sama dengan empty, false, agak bingung kan, is user empty aja lah ya. Ya, agak bingung bacanya. Kalau empty baru ke kanan, kalau ini continue aja. Nah, baru kita dapetin nih survei list-nya, kita hitung, lalu kita create objek, si response detail DTO, full name-nya adalah iterator owner account
full name. Lalu total responnya adalah total respon. Lalu add the list, add the list, survey list by owner. Salah. Respon detail DTO, new response detail DTO. Kalau udah, berarti tinggal di return. Kasih permission ke admin. Oke. Ada error. Property column is required. Select none dulu. Clear. Microphone lagi. Select dari report. Respond detail. Generate. Caption nggak perlu ada. Show column filter nggak perlu. Column filter nggak perlu. Hiding juga nggak perlu. Button nggak perlu. Lalu kita kasih di sini itu aja ya. Paling coba data gridnya kita kasih border, bold, sama kita kasih stripe, compact. Oke, coba kita run dulu. Kalau itu udah, sisanya kita tinggal udah 52 menit. Oke. Sisanya tinggal yang grooming ini sih kayaknya ya. Hmm. Oke, refresh, login admin, form. Wait, get respond detail. Get total, apa sih? Get respond detail kan? If user empty, kalau empty akan ke kanan kan? Response detail DTO. Full name, member, full name. Oh, ini new harusnya. New respond detail. Oke, coba jalannya lagi. Oke, namanya nggak ada. Oke, karena kebetulan di usernya belum di setup ya. Coba kita setup demo administrator. Kita save. Satu lagi demo user home. Nah, sekarang ada nih demo user satu. Imagination ya oke lah. Response detail. Lalu terakhir kita mau rating, mungkin tulisnya di sini rating detail kali ya, group box-nya ya. Rating detail. Rating detail. Nanti tampilannya berarti ada total average score. Mungkin
judul pertanyaan, description, di samping kanannya ada average score dan totalnya. Atau di tengah juga boleh sih, di tengah. Eh, Enggak di bawah, di sini di bawah gini aja ya. Oke, kita bikin pertama, hmm, kita mau oh, list view ya. Kita coba show ininya dulu deh, pertanyaannya dulu. Ini kita remove, kita pakai list view. List view-nya kita bikin no styling. Kita mau taruh di sini pertama teks untuk pertanyaannya. Misal paragraf, copy, paste. Ini untuk description-nya, copy, paste. Di sini untuk average rating. Average rating titik 2 gitu. Oke, berarti saya perlu bikin ini adalah rating detail DTO, persistent label description sama average rating. Kasih access rule, admin, read write, create. Oke, si list view kita ambil dari microflow, report bs, report get rating detail. Show kita ambil dari response detail juga. Kita create list untuk si rating detail DTO, lalu kita looping ini survei form. Kita dapetinnya bukan survei form, kita dapetin di sini dari survei form adalah form section. Dari form section list kita dapetin adalah wait. Berarti kita pertama di sini perlu bikin list input in form input list form input list. Lalu di sini kita looping, kita taruh di sini dari form section list, iterator form section list, retrieve, mana retrieve in form iterator form section list get input list form input list form input list by per section. Lalu kita add
kita kita add ke home input list per section. Lalu baru kita filter dari form input list, input type, input type dot rating, input list. Nah, ini udah punya. Baru kita looping, kita create list dulu. Rating detail list. Di sini dari rating input list, iterator, kita create objek si rating detail DTO, ambil labelnya dari iterator home input, label, description dari iterator home input, description. Lalu kita add ke rating detail DTO. Lalu kita return, kita kasih permission, ada error. Ini ambil dari label labelnya kita bikin bold ya kemarin. Si description-nya kita bikin biasa. Ini ambil dari average rating. Oke. Ini mungkin 3, kita bisa write ke container. Lalu kontainernya kita kasih padding M, gedean S, lalu kasih border. Border radius. Oke, kasih margin dikit. Oke, kisaran. Oke, kita lihat Mendix. Oke, kita punya 3 pertanyaan kan. Sekarang tinggal masing-masing ininya ada levelnya gini. Level 1 berapa, level 2 berapa, level 3 berapa, level 4 berapa. Oke, berarti kita akan pakai table manual, ya kan? And then, iya, berarti kita ini aja, statik aja berarti ya. Kontainer 2, aduh, 1, 2, 3, 4, 1, 5, 5, 2, 5, 2 ya. Ke bawah 5, samping 2. Teks di sini apa? Answer. Center. Total.
labelnya bordered. Oke, bold, bold. Teks lagi di sini level 1, level 2, level 3, level 4, level 3, level 2. Oke, lalu di sini sama, cuma nanti ini pakai itu ya, pakai dynamic. Nah, berarti di domain model kita perlu bikin total level 1 integer, total level 2 integer, total level 3 integer, total level 4. Oke, kita kasih update, terus ini kita ambil dari total level 1. Total level 2. Total level 3. Dan total level 4. Oke, kita run dulu. Harusnya udah muncul, cuman emang eh, nol semua ya. Belum ada value-nya. Refresh, MX admin, kosan. Oke, nol semua ya. Kita perlu, oke. Let's see, coba si list view-nya kita bikin tetap kasih styling ya. Line, ya defaultnya line ya. Buat kita, tapi karena ada padding ya. Group box-nya ada padding ya. Hmm, udah no styling. Coba lihat, ada ini sih soalnya. Kita kasih table, kalau misal ini, table, table cell, properties, header, nothing, table, percentage, pixel, styling, margin bottom, L, kasih apa ya? Line, benar sih, separator ada. Si table-nya sih harus dikasih something biar enak. Kemudian cuma gitu doang border ini.
Hmm, coba ini tambahin BG secondary ada dua tabelnya, gue bikin table strip, tambahin table strip stripped atau stripe gitu ya bisa. Oh ini oke. Nah ini agak mending sih. Coba kita run lagi. Nah, oke lah ya. Not bad lah ya. Oke, sekarang kita mau si totalnya gimana caranya. Eh, kita udah punya form input. Form input, kita punya resultnya. Resultnya kita punya integer. Oke, berarti, oke, kita retrieve dulu. Ini berarti akan agak panjang ya. Panjangin dulu. Kita retrieve si dari form input si resultnya. Lalu saya akan filter dari input result yang value integernya sama dengan 1. Total 1 list. Sebenarnya bisa langsung pakai count nggak sih? Atau length? Count, ada count kan? Ada length. Coba kalau pakai length bisa nggak ya? Total 1 list. Di sini kita punya average juga di sini. Average, average, input result list, ambil dari value integer. Average rating. Sini average rating. Oke, submit. Oke, run. Nah, ini average rating udah dapat 2. Karena cuma ada satu data, kita nggak bisa make sure ya. Atau kita lihat datanya user deh. Sebenarnya data berapa sih? 2, 244. 244 ya. Berarti kita coba tambahin satu lagi. Oh, biar agak enak. Hmm, sudah enakan ini. Tambah filter dari ini dari yang dua dua di sini jadi total 2 list. Nah kita lihat si create di sini length total 2 list. Taruh lagi.
Ini dari sisi user, sisi admin. Nah, ada dua length. Oh, lengthnya dua. Harusnya datanya cuma satu ya. Respon cuma satu. Hmm. Berarti kayaknya tetap harus pakai agregat ya. Oke, kita coba agregat. Total list 2, total 2. Ini total 2 kan. Sama total. Atau karena dia bisa jadi untuk store yang lain sih kenanya jadinya ya. Padahal kita, tapi ini lagi apa? Ini kan hmm, bisa jadi kalau enggak retrieve-nya from database kalau enggak ya udah from database deh. Input result yang eh, survei result draftnya adalah false. Lalu form name-nya nggak bisa, harus pakai expression. And survei result, survei form name, form sama dengan survei form. Oh, lalu baru dapat form. Nah, sekarang coba run lagi. Apakah cuma satu? Nah, ini baru satu nih. Memang kalau cuma satu, kok level 2-nya semua user harusnya 2, 4, 4 kan? Eh, eh, input result. Ini kan apa? Form input. Oh, kita mau tambahin lagi di sini. And and form input sama dengan iterator form input. Nah, ini harusnya di sini satu, di sini 0, sini 0. Ya, 100. Nah, sekarang kita tinggal make sure can we use length. Coba di sini length total 2 list. Hmm, ya bisa ya. Jadi kalau bisa nggak perlu pakai ini sih. Jadi tinggal
copy paste. Ini untuk 3, ini untuk 3. Dipaste lagi, ini untuk 4, ini untuk 4. Di sini total 1, total 2, total 3, dan total 4. Oke, sekarang oke, harusnya 244, 244. Oke. Ya, oke ya, saya rasa cukup untuk video kali ini. Jadi di sini kita sudah membuat form report berdasarkan filter dari specific report. Lalu kita di sini bisa ada charting, ada beberapa card, bisa lihat average time, response, duration, lalu ada charting secara kolom bar chart. Ini ngefilter total response by store, lalu ada total response per user. Oh, ini mungkin bisa diganti namanya ya, total response by user. eh, Lalu di bawahnya ada rating detail per pertanyaan yang tipenya adalah rating. Oke, yaudah sekian untuk video kali ini. Terima kasih.